Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberikan video pembelajaran tentang gambaran pengelolaan manajemen mutu, program mutu, hambatan dan kendala program mutu di pelayanan kesehatan. Dengan anggota kelompok, Anita Zahra Putri Purba, Vidiana Hafiza, Maharani Borubarus, Mutiara Reskika Purba, dan Syafirda Alifah Lubis. Manajemen mutu adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola, mengarahkan, dan mengontrol aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kualitas produk atau layanan. Gambaran umum pengelolaan manajemen mutu melibatkan serangkaian langkah-langkah dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi standar kualitas yang diinginkan. 1. Perencanaan kualitas yang meliputi menetapkan tujuan kualitas yang jelas, membuat rencana manajemen mutu yang mencakup langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengidentifikasi standar kualitas yang ditetapkan. 2. Kontrol kualitas. Yang pertama, menetapkan prosedur pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengujian secara berkala selama proses produksi atau penyediaan layanan. Yang ketiga, memonitor dan menganalisis hasil pengujian untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian. 3. Pemastian kualitas. Yang pertama, mengembangkan sistem untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi atau penyediaan layanan memenuhi standar kualitas. Yang kedua, melibatkan pelatihan karyawan dan penggunaan prosedur standar operasional atau SOP untuk memastikan konsistensi. 4. Manajemen resiko yang meliputi 1. Mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi kualitas produk atau layanan. 2. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko-resiko tersebut. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data kualitas untuk mengidentifikasi peluang peningkatan. 2. Melibatkan karyawan dalam upaya perbaikan berkelanjutan dan inovasi. 3. Menerapkan tindakan perbaikan berdasarkan hasil analisis data. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Melakukan survei kepuasan pelanggan, menggunakan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan produk atau layanan, serta menanggapi keluhan pelanggan secara proaktif. Program mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Tujuan program mutu. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh program mutu ialah semakin meningkatnya mutu pelayanan. Sesuai dengan kegiatan program mutu, peningkatan mutu yang dimaksudkan di sini akan dapat dicapai apabila program penyelesaian masalah berhasil dilaksanakan. Manfaat program mutu. 1. Dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas yang dimaksud berhubungan erat dengan kemampuan mengatasi masalah kesehatan secara tepat dan benar. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan juga benar-benar sesuai dengan masalah yang ditemukan. Selanjutnya, jenis program penjaminan mutu atau quality assurance. Yang pertama, ada program penjaminan mutu prospektif. Program penjaminan mutu prospektif atau prospective quality assurance adalah program penjaminan mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini, perhatian utama lebih ditujukan pada unsur masukan serta lingkungan. Program penjaminan mutu retrospektif atau retrospective quality assurance adalah program penjaminan mutu yang diselenggarakan setelah pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini, perhatian utama lebih ditujukan pada unsur keluaran, yakni memantau dan menilai penampilan pelayanan kesehatan. Kendala internal atau di dalam gedung. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya atau keterbatasan tenaga kesehatan. Keterbatasan sumber daya manusia ialah situasi di mana jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan tertentu. Yang kedua, kekurangan sarana kesehatan. Kurangnya sarana kesehatan dapat menjadi kendala serius dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Beberapa contoh kekurangan sarana kesehatan yang sering terjadi antara lain mencakup anggaran dana operasional, alat kesehatan, inventaris barang, obat, reagen, bahan habis pakai dalam pelayanan kesehatan.
3. Ketidaktertiban administrasi. Ketidaktertiban administrasi dalam pelayanan kesehatan dapat menghambat kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa contoh ketidaktertiban administrasi yang sering terjadi antara lain meliputi masalah pencatatan, pelaporan, pengarsipan dokumen kegiatan pelayanan yang masih kurang tertib. B. Kendala eksternal atau di luar gedung. Yang pertama itu partisipasi masyarakat dalam kunjungan pelayanan kesehatan yang masih sangat kurang. Partisipasi masyarakat dalam kunjungan pelayanan kesehatan yang masih sangat kurang mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam upaya menyediakan kebutuhan kesehatan. 2. Kepedulian lintas sektoral yang terkait masih kurang. Kepedulian lintas sektoral yang terkait masih kurang mengacu pada kurangnya keterlibatan dan perhatian dari berbagai sektor terkait dalam upaya menyediakan kebutuhan kesehatan.